Semar dalam filsafat dan spiritualitas Jawa, simbol ketuhanan dan kearifan lokal, membaca Semar sebagai simbol kebudayaan dan ketuhanan Jawa. Dalam tradisi Jawa, figur Semar bukan sekadar tokoh pewayangan yang menghibur, melainkan sosok yang syarat makna filosofis dan spiritual. Semar adalah representasi dari ketuhanan dalam pandangan Jawa yang menggabungkan unsur-unsur mistis, religius, dan budaya lokal. Dalam pembahasan ini akan dijelaskan bagaimana Semar mempersonifikasikan filosofi ketuhanan yang membolehkan berbagai ajaran sekaligus masuk ke dalam budaya Jawa, mulai dari Hindu, Buddha, Tantra, hingga Islam dan Kristen. Semar bisa dipahami sebagai dewa yang memanusiakan dan juga personifikasi manusia dengan kualitas ilahi. Beberapa istilah penting yang akan muncul adalah Danghyang atau sebutan untuk roh suci atau leluhur yang diagungkan, Ponokawan atau teman yang jernih, visi dan bijak, Manunggaling, Kaulo Gusti atau kesatuan antara hamba dan Tuhan, Tadah, Pradah, Ora, Weka atau sikap mental, menerima, memberi, dan tidak malas. Serempak, Sangkan Paraning Dumadi atau asal dan tujuan hidup manusia. Sangkan Paraning Dumadi, konsep perjalanan hidup dari dan kembali kepada Tuhan. Tuah dan tulah atau kekuatan dari manifestasi sifat ketuhanan yang baik dan buruk, ilmu titen atau ilmu pengetahuan tentang fenomena alam dan kehidupan. Melalui sosok, filosofi, dan ajaran Semar, kita bisa memahami bagaimana masyarakat Jawa membingkai ketuhanan manusia serta tata kehidupan yang seimbang dan harmonis. Asal empat, asal-usul dan makna sosok Semar dalam tradisi Jawa. Semar berasal dari naskah-naskah Jawa kuno seperti Serat Purwokarito dan Serat Sudomolo yang memuat legenda turunnya Semar dari telur dengan bagian-bagian tubuh yang menimbulkan tokoh lain seperti Semar, Ismoyo, dan Togok Tejomantri. Semar dianggap sebagai sosok misterius, tidak jelas apakah manusia, dewi, atau spirit. Wajahnya tampak tua sekaligus anak-anak, antara tertawa dan menangis, simbol paradoks dan dualitas. Ada versi bahwa Semar adalah Nabi Sis, keturunan Adam yang berbeda dari manusia lainnya yang dalam konteks barat serupa dengan Set. Semar adalah personifikasi penggambaran Tuhan menurut pandangan orang Jawa yang penuh watak. Tuhan yang maha kuasa, maha penyiksa, dan lainnya termanifestasi dalam figur Semar yang sederhana tapi mendalam. Poin penting, Semar mewakili gambaran ketuhanan yang tidak kaku tetapi adaptif dan penuh makna. Versi berbeda muncul bergantung konteks budaya, dari Hindu Resi Agastya, Islam Wali Songo, dan Seksiti Jenar, hingga versi rakyat Jawa, filsafat ketuhanan Semar dari bawah ke atas dan sebaliknya. Semar disebut Bodronoyo, gabungan dari Bodro atau membangun dari bawah, dan Noyo atau utusan dari atas, menandakan posisi filosofisnya sebagai sosok yang simultan bertindak dari atas dan bawah. Sosok Semar adalah utusan dari langit sekaligus manusia biasa, simbol keseimbangan antara dukungan ilahi dan usaha manusia. Semar juga dipahami sebagai penggugat keadilan. Ia tidak segan menantang kekuasaan jika dirasa tidak adil, mencerminkan keberanian rakyat kecil yang kritis terhadap sistem. Dalam konteks ini, ia sering dibandingkan dengan konsep sufi tentang wali
dan filosof yang bisa bergerak antara tingkat manusia dan ilahi. Poin penting, Semar adalah simbol representasi dualitas spiritual transenden sekaligus imanen yang menjadi jembatan antara manusia dengan Tuhan. Filosofi, fisik, dan warna Semar. Fisik Semar penuh simbolisme, warna kulitnya hitam melambangkan elemen bumi yang teguh, diam, dan melindungi. Hitam bukan cemoohan, justru menunjukkan kualitas paling tinggi yang melambangkan keteguhan, kemanfaatan, dan kerendahan hati. Bentuk tubuhnya yang buncit dan wajahnya yang tua, tapi anak-anak tanggung melambangkan kematangan spiritual sekaligus kejernihan batin. Tangan kanan Semar ke atas dan kiri ke belakang menyimbolkan menghaturkan doa atau ilmu dari atas dan membagi kepada mereka yang di bawah, paralel dengan gerakan wirid para sufi. Poin penting tubuh Semar adalah visualisasi kesempurnaan manusia yang menggabungkan aspek duniawi dan spiritual tanpa kehilangan keseimbangan. 8 kesaktian kuncung Semar. Semar memiliki 8 kekuatan yang disebut kuncung serempak. Satu-satunya orang yang punya 8 kuncung menandakan kesaktian tertinggi. Tidak lapar, tidak ngantuk, tidak jatuh cinta, tidak sedih, tidak capek, tidak sakit, tidak kepanasan, tidak kedinginan. Kesaktian ini bersifat pasif dan spiritual, bukan kekuatan ofensif, menandakan penguasaan diri terhadap nafsu dan rintangan hidup. Filosofi ini mengajarkan kemampuan mengendalikan perasaan dan kebutuhan, sehingga tidak mudah tergoyahkan oleh gangguan eksternal. Poin penting, 8 daya ini adalah simbol mastering nafsu dalam diri untuk mencapai kematangan spiritual dan mental yang membuat seseorang sakti sejati. Peran Semar sebagai Ponokawan dan filosofi sosial. Semar salah satu dari Ponokawan atau teman setia para Pandawa di dalam konsep wayang. Bukan sekadar pembantu, tetapi teman yang memberikan nasihat jernih, tulus, dan kritis. Anak-anak Semar Gareng, Petruk, dan Bagong mewakili simbol sosial yang berbeda. Kritisisme, ketidakterikatan duniawi, dan revolusi. Prinsip Ponokawan adalah memberi solusi dan kritik yang bijaksana, bukan sekadar basa-basi. Semar adalah contoh sosok penasehat yang jujur, yang tidak takut mengoreksi, sangat berharga dalam kehidupan bersama maupun kepemimpinan. Poin penting, Semar mengajarkan bagaimana menjadi teman dan penasihat yang bijak dengan visi yang jelas dan pendekatan yang realistis terhadap dunia. 3 sikap mental utama, tadah, pradah, dan orawekah. Tadah, bersikap menerima dengan lapang dada dan penuh rasa syukur, menerima kondisi apapun sebagai bagian dari perjalanan hidup. Pradah, memiliki jiwa sosial yang suka memberi dan berkontribusi tanpa mengharap balasan, sikap memberi atau tangan di atas dalam interaksi sosial. Orawekah, menghindari kemalasan, pantang menunda pekerjaan, dan selalu aktif berusaha dalam kehidupan nyata. 3 sikap ini menjadi pondasi mental dan spiritual agar tetap teguh dalam menghadapi perubahan dan tantangan. Poin penting, hidup tanpa keluhan dengan memberi dan usaha keras adalah kunci keteguhan seseorang sebagaimana diajarkan melalui figur Semar. Pilar-pilar ajaran Semar dalam konteks kebudayaan Jawa. Ajaran Semar menitik beratkan pada 4 pilar penting sebagai kunci hidup utama
manunggaling kawula Gusti, kesatuan hamba dan Tuhan sebagai modus hidup, agar menyelaraskan kehendak diri dengan kehendak Tuhan, sangkan paraning dumadi. Kesadaran akan asal dan tujuan manusia yang harus menjaga perjalanan hidupnya agar selaras dengan yang ilahi. Kasadan jati, tuntunan hidup mati atau fanafi Allah, yaitu melebur ego dan keinginan pribadi, menggantikan seluruhnya dengan kehendak Tuhan. Mamayuhayuning bawono, mengindahkan dan mempercantik dunia dengan berbuat baik dan mengendalikan hawa nafsu agar dunia tetap harmonis dan layak dihuni. Pilar-pilar ini membentuk sikap hidup yang menyatu dengan alam semesta, ketuhanan, dan eksistensi sosial. Poin penting, ajaran ini adalah kerangka hidup spiritual sekaligus sosial bagi masyarakat Jawa untuk mencapai kematangan jiwa dan harmonisasi dunia. Filsafat ketuhanan Jawa kuno dan agama Kapitayan. Ketuhanan Jawa kuno disebut Sang Hyang Toyo atau Tuhan yang Maha Suwung atau kosong, maha hampa. Konsep ini menyatakan Tuhan yang tidak terdefinisikan, tidak berwujud, dan melampaui segala gambaran. Manifestasi ketuhanan ini kemudian dikenal melalui berbagai bentuk dan nama Manikmoyo, hantu dewa, yang merupakan simbol-simbol manifestasi sifat dan perwujudan Tuhan. Tetapi hakikatnya tetap satu, yaitu Sang Hyang Toyo. Oleh sebab itu, tradisi Jawa sangat inklusif dan plural, menerima berbagai agama dan kepercayaan sebagai manifestasi yang berbeda dari Tuhan yang sama. Dalam konteks ajaran Semar, ketuhanan ini tampil sebagai sesuatu yang misterius, penuh simbol dan paradok. Poin penting, konsep monoteisme Jawa sangat subtil dan metaforis, mengajarkan pentingnya mengetahui zat Tuhan di balik segala manifestasi sifat dan nama. 4 golongan manusia menurut agama Kapitayan. Manusia tutup, para wali dan mistikus yang mencapai kesamaan sadar sempurna dengan Tuhan Sang Hyang Toyo. Manusia, orang yang mendekati kesadaran spiritual tinggi namun masih memiliki harapan duniawi seperti surga dan kenikmatan. Manusia tunggu, mereka yang memakai agama untuk mencapai kemuliaan dan status duniawi meskipun dengan jalan agama. Manusia tugul atau awam, mereka yang masih butuh wujud dan media dalam beragama dan masih terikat pada aspek duniawi, tidak bisa mencapai konsep Tuhan yang abstrak secara langsung. Golongan ini menandakan perjalanan spiritual manusia dalam memahami Tuhan, mulai dari rendah ke tinggi dan dari formal ke esensial. Poin penting, Semar sebagai simbol biasanya berada dalam jalur golongan atas sebab ajaran dan filosofi yang dibawanya.